Pada saat siang hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan yang saya beri judul konversi. Konversi ya. Kalau bahasa Indonesianya apa? Merubah atau berubah atau perubahan, seperti itulah ya. Tapi di depan saya beri judul konversi. Untuk lebih jauh dalam kebenaran firman Tuhan, kita akan lihat dulu satu pembacaan di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-51 ayatnya yang ketiga. Yesaya pasal yang ke-51 ayatnya yang ketiga. Untuk menghormati kebenaran firman Tuhan, sebelum kita semua berdiri, kita akan baca ayat ini secara bersama-sama di dalam hitungan yang ketiga. Yesaya pasal yang ke-51 ayatnya yang ketiga. 1, 2, 3. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti taman Eden, dan padang belantaranya seperti taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyanyi. Tuhan, silakan dulu. Kalau kita memperhatikan di dalam Yesaya pasal ke-51 ayatnya yang ketiga, di sini ada dua keadaan yang tercatat di ayat ini. Dua situasi. Yang pertama itu padang gurun, dan yang kedua sukacita, kegirangan. Dan padang gurun, reruntuhan, sukacita, kegirangan ini adalah dua hal situasi keadaan yang berbeda. Ya, kalau berbicara tentang padang gurun, berbicara tentang reruntuhan, ini tentu berbicara tentang kesusahan, berbicara tentang penderitaan, berbicara tentang keadaan yang tidak menyenangkan. Ya. Tapi di dalam ayat selanjutnya, di dalam kalimat-kalimat selanjutnya dikatakan di situ ada konversi, ada perubahan, ada sesuatu yang dirubah. Sebuah keadaan yang tidak enak, sebuah keadaan kekalahan, penderitaan, pergumulan dirubah menjadi sebuah kegirangan, dirubah menjadi sebuah sukacita. Nah itu. Nah pada saat kesempatan ini kita akan bersama-sama belajar tentang konversi ini ya. Nah, apa sih konversi itu? Kalau kita melihat secara umum, konversi itu didefinisikan seperti ini. Perubahan dari suatu sistem pengetahuan ke sistem yang lain. Ya, ada sebuah sistem, satu dari sistem yang lama ke sebuah sistem yang baru. Ada konversi di sana, ada perubahan, itu konversi. Di dalam definisi yang lain dikatakan perubahan kepemilikan atas suatu benda, tanah dan sebagainya. Konversi juga diartikan sebagai perubahan dari suatu bentuk, rupa dan sebagainya ke bentuk, rupa dan sebagainya yang lain. Jadi dari satu bentuk ke bentuk yang lain, itu konversi. Nah, ada beberapa contoh. Kalau kita biasanya mau mau mendengar musik, lagu, tapi maunya yang offline ya, yang nggak perlu. Kalau kayak video dari YouTube itu kan biasanya harus dibuka YouTube-nya baru bisa didengar. Kalau HP-nya dimati nggak bisa. Tapi kita bisa dengar kayak lagu-lagu dari YouTube itu supaya kita bisa dengar walaupun HP-nya dimatikan, nggak boros listrik, nggak boros data, yaitu dengan dikonversi dari bentuk video ke dalam bentuk MP3. Jadi yang pertamanya ada gambarnya, ada lagunya, ada videonya, dirubah, dikonversi menjadi hanya lagunya yang bisa didengar. Itu konversi. Listrik, tenaga surya, kalau mungkin di sini ada beberapa tempat yang menggunakan listrik tenaga surya. Dari panas matahari yang sepertinya hanya akan menghasilkan panas gitu ya. Kalau siang-siang jam 12 kita kena sinar matahari, nggak enak rasanya menderita. Tapi ternyata sinar matahari yang panas itu dapat dikonversi, dapat dirubah menjadi aliran listrik. Jadi panasnya siang, cahayanya yang disimpan bisa digunakan untuk malam hari. Nah itu konversi. Ada air asin dirubah menjadi air tawar. Kalau beberapa waktu yang lalu
sebuah daerah di Amurang di Sulawesi Utara longsor atau di sapu air laut. Nah, di situ dikatakan ada satu mesin perubah air asin menjadi air tawar yang juga ikut hanyut. Katanya harganya miliaran rupiah. Nah, kita bayangkan air asin yang ada di berapa ratus meter ke belakang sana itu bisa dirubah, bisa dikonversi menjadi air tawar. Air yang awalnya nggak bisa kita konsumsi secara langsung bisa dikonsumsi. Dengan cara apa? Dengan cara dikonversi. Mata uang pun seperti itu. Kalau kita di Indonesia sih belanjanya pakai rupiah. Tapi kalau kita mau belanja di luar negeri, kita mau beli barang apa? Barang ekspor atau impor. Pokoknya kita mau beli barang dari luar negeri, kita nggak bisa pakai rupiah. Kita harus konversi dulu. Kita harus rubah dulu mata uang rupiah menjadi mata uang dolar, ya. Karena dolar Amerika itu mata uang internasional. Jadi kalau kita mau belanja, kita mau pergi ke luar negeri, kita mau liburan ke Korea mau kita mau liburan ke Jepang, kita harus konversi dulu dari rupiah ke mata uang dolar, baru kita bisa gunakan uang tersebut. Nah, itu konversi. Konversi itu adalah sesuatu yang dilakukan untuk merubah sesuatu menjadi sesuatu yang tentunya bermanfaat. Ya. Itu mengapa penting? Mengapa konversi itu penting? Di sini saya mencatat yang pertama, mempermudah sebuah pekerjaan. Kalau di dalam industri biasanya ada pekerjaan secara manual, ada pekerjaan secara otomatis menggunakan mesin. Nah, konversi dari manual ke mesin itu sesuatu yang penting untuk apa? Untuk membuat sebuah pekerjaan itu menjadi mudah dikerjakan, menjadi mudah dilakukan, agar sebuah sistem dapat berfungsi atau beroperasi. Kalau kita mau kadang-kadang kalau kita mau mau membuka sebuah video dari handphone yang satu ke handphone yang lain itu kadang-kadang nggak bisa dibuka. Di HP ini kok bisa dibuka, di HP yang satu nggak bisa dibuka. Kadang-kadang itu format videonya berbeda. Jadi bagaimana supaya video yang satu bisa dibuka di HP yang lain? Caranya adalah dengan dikonversi, dengan merubah, sehingga bisa dimanfaatkan, supaya bisa dinonton, supaya bisa dioperasikan. Itu ya, itu kegunaan dari konversi. Merubah sesuatu yang merugikan menjadi menguntungkan, itu konversi. Yang paling utama itu sebenarnya konversi itu ini, merubah dari sesuatu yang tidak bermanfaat menjadi bermanfaat, menjadi menguntungkan. Nah, beberapa waktu yang lalu saya berusaha untuk membuat maggot ini ulat, mungkin beberapa teman sudah tahu. Di sini Pak Prabuat di Balikpapan beberapa kali buat, tapi gagal. Tapi mau saya buat lagi. Kenapa saya suka dengan usaha maggot ini, walaupun sudah beberapa kali gagal, tapi saya ingin coba karena ini maggot itu adalah sesuatu yang mengkonversi sesuatu yang merugikan. Sampah itu kan merugikan, sampah itu tidak bermanfaat. Tapi dengan maggot ini dia dapat mengkonversi sampah menjadi sesuatu yang bermanfaat dan mempunyai nilai jual. Nah, itu yang penting dari konversi ini. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan? Bagaimana dengan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya? Apa yang harus kita konversi di dalam hidup ini? Apa yang harus kita ubah di dalam hidup ini? Kalau beberapa waktu lalu bahkan ibadah Natal ada temanya tentang berubah. Nah, kita tidak akan berbicara tentang berubah itu, tapi bagaimana di dalam diri kita apa yang harus kita konversi, kita ubah supaya menjadi sesuatu yang bermanfaat, bukan sebaliknya merugikan. Ya, apa yang harus dikonversi? Apa yang harus dirubah di dalam hidup ini? Yang pertama adalah berkat Tuhan. Kalau berbicara tentang berkat, tentu kita semua mau berkat Tuhan. Nah, tapi ternyata berkat juga ini harus dikonversi, harus dirubah. Apa itu berkat? Apa saja sih berkat itu? Di sini dicatat berkat uang. Uang itu berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Kesehatan, kekuatan, itu berkat Tuhan. Usaha, pekerjaan kita, itu berkat Tuhan. Keluarga, kita punya keluarga yang lengkap, mungkin ada yang sudah tidak lengkap, tapi kita semua punya keluarga. Itu semua adalah berkat Tuhan. Jangan sampai keluarga ini malah mengkonversi kita untuk kita membuat jauh daripada Tuhan. Tuhan mau keluarga kita itu kita gunakan untuk dikonversi menjadi sesuatu yang membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Talenta kita, kemampuan kita, skill kita
Tuhan mau itu kita gunakan, kita konversi menjadi sesuatu yang bermanfaat. Jangan punya kemampuan, punya skill digunakan untuk mencopet, bukan? Mencopet itu perlu skill, punya kemampuan. Tidak semua orang punya, tapi skillnya digunakan untuk sesuatu yang salah. Dia pinter, tapi kepintarannya itu digunakan untuk sesuatu yang merugikan, sesuatu yang melanggar firman Tuhan. Nah, itu sesuatu yang salah. Kesehatan kita, kekuatan kita, Tuhan mau kita konversi menjadi sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Waktu kita sehat, kita kuat, kita jarang ke gereja, gak mau ke gereja. Kadang-kadang ke gereja. Tapi ketika sudah mulai sakit-sakitan, sudah mulai kita rasa bahwa kita ini sudah lemah, sudah tidak berdaya, baru kita datang kepada Tuhan. Nah, ini kan sesuatu yang salah. Tuhan mau ketika kita sehat, ketika kita kuat, kita konversi itu untuk menyenangkan Tuhan. Nah, itu berkat Tuhan. Kenapa sih harus dikonversi? Kenapa berkat Tuhan itu harus kita rubah di dalam hidup kita? Tujuannya itu satu, supaya berkat itu bisa menjadi berkat. Kan? Apa yang Tuhan berikan tadi, beberapa hal yang di awal yang sudah dicatat tentang berkat-berkat Tuhan, Tuhan mau itu semua akan kembali lagi kepada kita menjadi berkat Tuhan. Jangan sebaliknya, berkat yang Tuhan berikan kepada kita itu malah menjadi bumerang. Berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita itu malah membuat kita malah jauh daripada Tuhan. Pekerjaan kita, keluarga kita, ekonomi kita, usaha kita, talenta kita, jangan sampai malah itu membuat kita jauh daripada Tuhan. Sehingga penting di dalam hidup kita untuk kita dapat mengkonversi berkat-berkat Tuhan. Kalau beberapa minggu yang lalu di sini ada seminar tentang finansial tentang keuangan. Ada 10, 70. Kalau mungkin jemaat itu dan masih ingat, ada di situ yang dibahas tentang 10, 70. Untuk apa sih sebenarnya rumus itu? Rumus itu sebenarnya diberikan untuk mengkonversi berkat kita. Berkat kita sekian banyak. Nah, kita harus konversi menjadi bagian-bagian kecil. Supaya apa? Supaya kita tahu bahwa ternyata saya sudah normal, sudah tepat mengelola keuangan. Atau sebaliknya, ternyata saya bocornya di sini. Ternyata saya setiap dalam 1 bulan, gaji 1 bulan ternyata banyak bocor di sini. Dan ternyata yang bocor ini sesuatu yang tidak bermanfaat. Artinya ditutup. Atau mungkin saya bocornya di sini dan di sini. Nah, itu cara kita mengkonversi berkat Tuhan. Supaya berkat Tuhan itu tidak menguap di dalam kehidupan kita. Nah, kita lihat satu kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Lukas. Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-16. Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-16 itu judulnya tentang orang kaya yang bodoh. Tapi kita baca dari ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-20. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apa yang harus kuperbuat supaya aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil usahaku? Sebab aku tidak, saya ulangi ayat yang ke-17, ia bertanya dalam hatinya, apa yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Berarti orang ini kaya raya. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Ayat 20. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Ini salah satu contoh tentang orang